Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran apa? Matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan bagian 2, yaitu tentang mengubah pecahan menjadi pecahan yang lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan disiapkan buku tulisnya, e-book, dan alat tulisnya. Serta silahkan berdoa terlebih dahulu. Dan semoga kalian semua bisa belajar dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta berkah buat kalian semua. Amin. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Dan tetap semangat. Oke? Pokok pembahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengubah bentuk pecahan ke pecahan yang lainnya. Yang pertama, pecahan campuran. Yang kedua, pecahan biasa. Yang ketiga, desimal. Dan yang keempat adalah persen dan per mil. Pertama, mari kita belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan yang lainnya. Perhatikan contoh yang pertama. Ubahlah pecahan 2/5 ke bentuk pecahan desimal persen dan per mil. Nah, kita ubah bentuk pecahan 2/5 menjadi desimal. 2 simpan di dalam, 5 simpan di luar. Lalu 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, jadi kita pinjam 0. Berubah jadi 20 dibagi 5. Lalu atasnya ketika kita pinjam 0, maka tulis 0 di atas. Nah, 20 dibagi 5 berapa? 4. Nah, sebelum kita menulis 4, kita tulis tanda koma. 4 dikali 5, 20. Nah, 20 dikurang 20, 0. Jadi hasil 2/5 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita ubah ke persen. Ketika kita mau ubah ke persen, tinggal dikalikan dengan 100%. 2/5 kali 100%. 2 kali 100, 200. Lalu dibagi dengan 5. 200 bagi 5, 40%. Jadi bentuk persennya berubah menjadi 40%. Lalu yang terakhir per mil. Kalau kita mau ubah ke bentuk per mil, kita kalikan dengan 1000. 2 kali 1000, 2000. 2000 bagi 5, 400. Lalu contoh yang kedua, ubahlah pecahan 7/4 ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, caranya 7 dibagi dengan 4. 7 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Jadi sisanya berapa? 3. 3 tidak bisa dibagi dengan 4, maka berhenti sampai di sini. Jadi tinggal ditulis 1, hasil di atas ini tulis berdiri sendiri 1. Lalu sisa 3 di sini tulis di bagian pembilang. Jadi 1 3/4. Kalau penyebutnya tetap 4. Nah, selanjutnya pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut. Ubahlah pecahan 2 1/3 ke bentuk pecahan biasa dan desimal. Ketika kita mau ubah ke pecahan biasa, nah tinggal dikalikan. 2 dikali dengan 3, lalu ditambah dengan 1. Kita hitung yang kali dulu. 2 kali 3 berapa? 6. 6 ditambah 1, 7. Jadi hasilnya 7/3. Selanjutnya desimal. Kalau kita mau ubah ke desimal, ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 7/3, lalu kita bagi. 7 tulis di dalam, 3 tulis di luar. 7 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 3, 6. Lalu kita kurang, 7 dikurang 6 berapa? 1. Nah, di sini karena 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita pinjam 0. Nah, 10 dibagi 3 hasilnya 3. Karena pinjam 0 jadi diberi tanda koma, 3. Lalu 3 dikali 3 berapa? 9. Hasilnya
10 dikurang 9, 1. Nah, karena di sini nanti akan 1, 1, 1, maka kita simpulkan saja langsung. Hasil di atas ini pasti nanti 2,3333. Ambil dua angka di belakang koma, jadi hasilnya 2,33. Apakah sudah paham? Alhamdulillah, semoga sudah paham semuanya ya. Oke, yang ketiga yaitu desimal. Contohnya, ubahlah bentuk desimal 3,14 ke dalam pecahan biasa dan campuran. Yang pertama, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Ketika mau ubah ke pecahan biasa, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka, ketika kita mau ubah ke pecahan biasa, pernya per 100. 314 per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, ya berarti di sini per 1000. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Kira-kira bisa dibagi dengan bilangan berapa? Ya, 2. 314 dibagi 2 berapa? 157. 100 dibagi 2 berapa? 50. Jadi hasil akhirnya 157 per 50. Di sini tidak dihitung lagi karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran 3,14 yaitu kita bagi dulu 314 per 100 diubah ke pecahan biasa. Lalu kita bagi 314 dibagi 100. Berapa? 3. Lalu sisanya, nah 3 kali 100, 300. Sisanya 314 dikurang 314. Nah, angka yang di atas ini, angka 3, kita tulis di depan. Lalu angka 14 sisanya kita tulis di atas. Jadi 3 14 per 100. Nah, di sini 14 per 100 bisa disederhanakan. Dibagi dengan berapa? 2. 3-nya kita tulis lagi, 3. Lalu 14 dibagi 2 berapa? 7. 100 dibagi 2 berapa? 50. Jadi hasil akhirnya 37 per 50. Contoh yang kedua, ubahlah bentuk desimal 0,35 ke dalam pecahan biasa dan persen. Pecahan biasa 0,35, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 2, jadi 35 per 100. Kita sederhanakan, kira-kira bisa dibagi dengan bilangan berapa? 5. 35 dibagi 5 berapa? 7. 100 dibagi 5, 20. Jadi hasilnya 7 per 20. Selanjutnya persen. Ketika kita mau ubah bentuk persen, maka tinggal dikali 100%. Kalau ada desimal, dikali 100 atau 10 atau 1000, tinggal dijalankan komanya. Kalau dikali 100 ataupun 1000, berarti komanya jalan ke kanan. Di sini nolnya ada berapa? 100 itu ada 2. Kita jalankan tanda koma ini sebanyak 2 langkah ke kanan. 1, 2. Nah, komanya jadi di belakang 5. Jadi hasil akhirnya 35%. Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Oke, selanjutnya yaitu persen dan per mil. Contohnya, ubahlah 12% ke bentuk desimal dan pecahan biasa. Kita ubah ke bentuk desimal. 12% berarti 12 per 100. Lalu kita bagi 12. Nah, kalau dibagi dengan 100, 1000, atau 10, kita jalankan koma ke kiri. Kalau dibagi jalan ke kiri, kalau dikali jalan ke kanan. Di sini nolnya ada 2, jadi jalankan ke kiri sebanyak 2 langkah. 1,
2, baru kasih tanda koma, lalu depannya dikasih angka 0. Jadi hasilnya 0,12. Lalu yang kedua, ubah ke pecahan biasa. 12% berarti 12 per 100. Lalu kita sederhanakan, dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Lalu 100 dibagi 2, 50. Nah, di sini masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan berapa? 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Lalu 50 dibagi 2, 25. Jadi bentuk pecahan biasanya 3 per 25. Sekarang per mil. Ubahlah 15%, ubahlah 15 per mil ke bentuk desimal dan pecahan biasa. Yang pertama kita ubah ke desimal. Kalau per mil berarti dia per 1000. Jadi 15 per 1000. Kita jalankan ke kiri sebanyak, kalau 1000 nolnya ada 3, berarti jalan ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, jadi hasilnya 0,015. Contoh selanjutnya kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Per mil berarti 15 per 1000. Kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? 5. 15 dibagi 5, 3. 1000 dibagi 5, 200. Jadi bentuk pecahan biasa dari 15 per mil yaitu 3 per 200. Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, semoga semuanya sudah paham ya. Yang terakhir yaitu tentang pecahan senilai. Kita bisa menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan 1/5. Nah, di sini Ibu mengalihkan dengan angka 2. Pengalinya boleh angka berapapun, yang penting atas dan bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. 1 dikali 2 berapa? 2. 5 kali 2, 10. Jadi 1/5 senilai dengan 2 per 10. Selanjutnya, Ibu kalikan dengan angka 3. Nah, jadi 1 kali 3 berapa? 3. 5 kali 3, 15. Jadi 1/5 senilai dengan 2 per 10 dan 3 per 15. Contoh selanjutnya, tentukan bentuk sederhana dari pecahan 12 per 15. Ketika kita mau menentukan bentuk sederhana, maka kita tinggal membagi dengan bilangan yang sama. 12 per 15 kira-kira bisa dibagi dengan berapa? Ya, 3. 12 dibagi 3 berapa? 4. 15 dibagi 3, 5. Jadi, bentuk sederhana dari 12 per 15 adalah 4 per 5. Alhamdulillah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan materi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Make a cup of coffee for your